warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memulai praktikum Sistem Telekomunikasi Modul 9 mengenai pengendali solenoid dalam keadaan on atau off dengan microcontroller melalui keypad sebagai inputnya dan akan melakukan sebuah simulasi atau demonstrasi. Nah, di sini praktikum ini bertujuan untuk mengetahui perubahan kondisi dari suatu solenoid dari normally closed ke normally open dan bagaimana jika kondisinya normally open berubah menjadi normally closed. Itu sesuai dengan input yang dimasukkan gitu. Jadi ketika kita memasukkan suatu input, maka solenoidnya akan memberitahu kondisinya akan seperti apa. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan teman-teman anggota saya, yaitu ada Zamzam yang akan menjelaskan tentang flowchart-nya, kemudian ada Virus yang membuat coding, lalu ada Lutfan yang akan menjelaskan perancangan codingannya, kemudian di sini saya Winda Pratiwi akan merangkai rangkaian pengendali solenoid menggunakan microcontroller melalui keypad. Nah, bisa dilihat di sini agar video perakitan ini lebih cepat, maka saya akan langsung menjelaskan saja rangkaian yang sudah saya rangkai ini. Yang pertama itu di sini ada keypad. Kita sambungkan keypad ke Arduino menggunakan jumper. Nah, yang kita sambungkan adalah yang pertama ini di port yang satu untuk rows, dan yang calls atau baris atau kolom itu dari sini 4 sampai 6. Sementara di Arduino-nya kita memilih pins dari 2 sampai 5. Nah, kemudian selanjutnya kita sambungkan di sini ada relay. Pertama di sini ada VCC. Nah, VCC ini kita sambungkan ke 5 volt di Arduino. Sementara ground di sini kita sambungkan ke ground di Arduino. Nah, sementara in di relay kita sambungkan ke pin 13 di Arduino. Setelah relay dan Arduino sudah tersambung, selanjutnya kita sambungkan relay ini ke board ya, atau project board. Nah, untuk yang ini kita kesini untuk nantinya tersambung ke power. Sementara yang kuning ini untuk disambungkan ke solenoidnya. Jadi driver ini disambungkan ke solenoid. Di solenoid ini, nah, yang hitam sambung dengan relay, yang merah ini tersambung dengan batu baterai atau catu daya. Nah, catu daya yang kita butuhkan sebenarnya 12 volt, tapi di sini kelompok kami menggunakan karena penggunaan untuk pengendali solenoid ini cukup menguras catu daya. Karena kita juga beberapa kali melakukan percobaan, sehingga di praktiknya pun solenoid ini kita saksikan saja di percobaan demonstrasi di video berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zamzam Khuliyati Zahra. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari rangkaian pengendali solenoid on/off dengan microcontroller melalui keypad. Diawali dengan mulai, selanjutnya melakukan studi literatur dengan materi-materi yang sesuai dengan rangkaian yang kita akan buat. Setelah itu menyiapkan alat dan bahan seperti laptop dan juga bahan-bahan untuk membuat rangkaian pengendali solenoid on/off. Selanjutnya yaitu melakukan perancangan rangkaian pengendali solenoid on/off dengan microcontroller melalui keypad. Setelah itu menyiapkan skrip pemrograman atau coding pada Arduino yang sesuai dengan perancangan rangkaian. Setelah itu menyambungkan rangkaian dengan coding menggunakan kabel USB yang dimana disambungkan ke dalam laptop yang terdapat codingan tersebut. Setelah itu kita di sini
melakukan demonstrasi dengan cara input data 1. Jika benar, maka kondisi solenoid dari kondisi normally closed ke normally open, tetapi jika salah, maka dari kondisi normally open ke normally closed. Setelah itu kita cek apakah rangkaian dan codingannya sudah sesuai. Nah, jika sudah sesuai, maka kita kembali lagi dimulai dari melakukan perancangan, menyiapkan script, dan juga menyambungkan rangkaian. Setelah itu kita melakukan demonstrasi selanjutnya, yaitu input data 0. Jika benar, maka kondisi solenoid dari normally open ke normally closed. Tapi jika salah, maka kondisi solenoid dari kondisi normally closed ke normally open. Lalu kita cek kembali apakah rangkaian dan codingan sudah sesuai. Jika sudah, maka kita kembali ke step selanjutnya, dimulai dari melakukan perancangan, menyiapkan script, dan juga menyambungkan rangkaian. Nah, jika demonstrasi telah sesuai dengan yang kita inginkan, maka perancangan telah selesai. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahma Kobunisa. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang diperlukan pada praktikum kali ini. Yang pertama, ada kabel USB, kabel biru yang besar ini. Lalu yang kedua, di sebelahnya ada kabel jumper male to male yang berwarna biru. Lalu di sebelahnya lagi ada kabel yang berwarna-warni merupakan kabel jumper. Lalu yang kotak biru ini merupakan Arduino Uno. Lalu yang bawahnya merupakan keypad. Lalu yang di sebelahnya yang berwarna putih merupakan breadboard. Lalu di sini ada kotak kecil warna biru. Ini merupakan relay. Lalu di sini kita ada batu baterai 12 volt. Lalu yang terakhir yang bawahnya ini merupakan solenoid. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo, saya Valda Puspita Dianti. Nah, setelah komponen sudah terangkai, terpasang, lalu juga codingannya sudah masuk ke Arduino, saatnya kita melakukan demonstrasi. Nah, di sini ada solenoid yang keadaannya adalah normally open. Nah, untuk membuat solenoid ini menjadi normally closed, kita harus memencet angka 1 di keypad. Kita coba. Nah, solenoid langsung berubah menjadi normally closed. Nah, ketika kita tekan solenoidnya, itu tidak akan menjadi normally open secara otomatis. Nah, akan seperti ini. Nah, untuk menjadikannya normally open kembali, kita harus memencet angka 0 di keypad. Oke. Tuh, tidak muncul kembali. Nah, ini artinya sudah berhasil. Namun kenapa tidak menjadi otomatis? Karena catu daya atau baterai yang kita gunakan ini tidak kuat karena sudah habis setengahnya. Oke. Jadi kesimpulannya, rangkaian dan codingannya ini sudah berhasil. Terima kasih.